Local Area Network adalah fondasi dari jaringan komputer modern. Namun, seiring dengan pertumbuhan jaringan, kebutuhan untuk mengelola lalu lintas data dan meningkatkan keamanan menjadi semakin kompleks. VLAN dibuat sebagai bentuk dari banyaknya solusi yang ada. VLAN memungkinkan kita untuk membagi sebuah LAN menjadi beberapa bagian, segmen IP, tanpa harus melakukan perubahan fisik yang signifikan pada infrastruktur jaringan. VLAN adalah pengembangan dari banyaknya masalah yang tidak bisa diatasi saat menggunakan jaringan LAN pada umumnya. Biarpun VLAN dan LAN memiliki banyak kesamaan dalam penggunaan perangkat di dalam topologinya, namun VLAN memiliki beberapa istilah yang tidak akan kita temui pada konsep jaringan LAN. Kalau kita melihat topologi sederhana dari jaringan LAN, LAN akan terbentuk dengan menggunakan perangkat seperti router sebagai pengelola jalur data dan switch penghubung jalur kepada komputer-komputer yang akan terhubung ke jaringan kita. Sama seperti LAN, VLAN juga terbentuk dengan perangkat yang sama, terdiri dari perangkat router dan switch. Namun, yang menjadi perbedaan di sini adalah tipe dari perangkat switch yang akan digunakan. Switch adalah perangkat kecil namun sangat penting yang mengatur lalu lintas data. Namun, tidak semua switch diciptakan sama. Ada dua tipe switch yang harus diketahui, yaitu switch manageable dan non-manageable. Switch non-manageable ibarat seorang karyawan baru yang hanya mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Ia memiliki tugas sederhana, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan. Kita tinggal colokan kabel, dan ia akan bekerja secara otomatis. Namun, begitulah kemampuannya terbatas. Kita tidak bisa mengaturnya lebih jauh, seperti mengatur prioritas lalu lintas data atau membagi jaringan menjadi beberapa segmen. Berbeda halnya dengan switch manageable. Ia seperti seorang teknisi jaringan yang berpengalaman. Kita memiliki kontrol atas perangkat ini. Kita bisa mengkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ingin memberikan prioritas pada lalu lintas data, tidak masalah. Ingin membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk keamanan yang lebih baik, itu sangat mudah. Switch manageable dibuat untuk mengatasi permasalahan jaringan LAN yang kompleks, di mana untuk mengatasi permasalahannya akan memakan banyak waktu. Contohnya, jika kita menggunakan switch non-manageable untuk membuat segmen baru pada sebuah jaringan, kita harus mempunyai switch baru. Ini akan memakan biaya dan proses perbaikan yang panjang jika nantinya ada permasalahan. Namun, dengan switch manageable, hal itu tidak akan menjadi masalah lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi jika akan membuat segmen IP yang baru. Maka, kita hanya perlu mengaturnya pada perangkat switch untuk menentukan pada Ethernet mana segmen baru itu dapat diakses. Ini akan jauh lebih efisien untuk keberlanjutan dari sebuah sistem jaringan. Dalam dunia jaringan yang semakin kompleks, switch manageable adalah investasi yang sangat penting. Dengan fleksibilitas, keamanan, dan kemudahan pengelolaan yang ditawarkan, switch manageable mampu memberikan kinerja jaringan yang optimal dan handal. Jika kita melihat topologi sederhana dari jaringan VLAN, maka akan terdiri dari satu buah perangkat router, satu buah switch manageable, dan pembagian dua segmen IP ke masing-masing komputer klien. Ini adalah bentuk paling sederhana dari VLAN, dan dari sini juga kita dapat mempelajari berbagai macam istilah pada VLAN. VLAN ID itu adalah pelabelan yang kita buat pada Ethernet perangkat router, di mana biasanya VLAN ID akan terkumpul di satu Ethernet atau bridge yang sama. Pada contoh topologi berikut, kita menaruh VLAN ID 10 dengan IP 192.168.10.1/24 dan VLAN ID 20 dengan IP 192.168.20.1/24 pada Ethernet 2. Nantinya, kabel yang terhubung pada Ethernet 2 akan membawa data baik segmen IP maupun aturan
yang terdapat pada VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Kita balik menuju topologi VLAN sederhana yang telah kita rancang. Tapi sekarang mari kita fokuskan kepada switch manageable. Di sini kita perhatikan kabel yang menghubungkan antara router dan switch. Lalu kalian perhatikan pada switch, di Ethernet mana kabel tersebut terkoneksi atau terpasang? Ya, pada Ethernet 1. Ethernet 1 pada switch inilah yang dinamakan sebagai terang atau teget. Sebagai informasi saja, terang itu adalah istilah pada perangkat Cisco, sementara teget adalah istilah pada perangkat Mikrotik. Nah, tugas terang dan teget ini adalah sebagai master port, yang akan membagi VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 agar bisa diakses menggunakan Ethernet sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat pada switch manageable. Jika sesuai topologi, Ethernet 2 akan dipakai sebagai akses untuk VLAN ID 10, dan Ethernet 3 akan dipakai untuk akses VLAN ID 20. Kita balik memperhatikan topologi VLAN sederhana yang telah kita rancang tadi. Nah, sekarang kita fokuskan pada kabel distribusi. Kita lihat, kabel distribusi Ethernet 2 akan dipakai sebagai akses untuk VLAN ID 10, dan Ethernet 3 akan dipakai untuk akses VLAN ID 20. Ethernet pada kabel distribusi inilah yang disebut sebagai akses atau unteget, di mana fungsinya adalah untuk menyalurkan informasi pada masing-masing VLAN ID yang sudah terkonfigurasi kepada komputer klien. VLAN dibuat untuk menutupi kelemahan dari jaringan LAN. Namun, bukan berarti jaringan LAN sudah tidak relevan untuk digunakan lagi. Ada jaringan-jaringan sederhana jika kita menggunakan konsep VLAN, maka akan menjadi over budget dan malah merugikan kita sendiri. Dengan adanya perangkat switch manageable, membuat efektivitas dan proses penyelesaian permasalahan pada jaringan yang kompleks akan lebih mudah teratasi. Namun, untuk melakukan konfigurasi VLAN, kita butuh memahami istilah-istilah penting terlebih dahulu, seperti VLAN ID, terang, dan akses. Dengan memahami fungsi dan cara mereka bekerja, maka nantinya akan lebih mudah untuk kita memahami konfigurasi jaringan VLAN.